Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hello guys, welcome back to my channel Pita Sky. Untuk edisi hari ini, tepatnya untuk edisi hari Jumat, saatnya Mbak Pita berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, ada 3 season untuk edisi hari ini. Sebelumnya Mbak Pita mengucapin selamat menuju weekend ya teman-teman ya, karena hari Jumat biasanya Sabtu udah libur, Minggu udah libur, tapi buatnya yang masih bekerja di hari Sabtu dan Minggu tetap semangat. So guys, jadi di season yang pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang wangi di tubuh kita. Nah ternyata guys ya, apabila kita sudah membeli parfum kemudian kita menyemprotkan di tempat yang salah, maka parfum itu bisa dibilang kayak nggak berguna sama sekali gitu lah teman-teman. Jadi kita di sini akan mempelajari beberapa titik ya, baik pria maupun wanita, untuk membuat wangian itu lebih tahan lama. Untuk yang pertama nih, buatnya kalian yang pengen tahu aroma tahan lama di udara dalam waktu yang lama. Jadi biar aromanya tuh tetap tahan lama di udara dan juga dalam waktu yang lama gitu ya teman-teman. Wanita sendiri itu bisa kita semprotkan di dua bagian, yaitu di kuping belakang dan di bagian leher. Jadi misalnya kalian punya parfum pengen lebih tahan lama, kemudian juga di udaranya juga lebih lama gitu tahannya, itu bisa dilakukan di 2 titik, yaitu di bagian belakang kuping dan juga di bagian leher. Jadi kita bisa semprotkan di bagian titik-titik tersebut. Lalu yang kedua adalah aromanya tahan lama tapi di udara dalam waktu yang sedang. Jadi dalam waktu kurun bisa dibilang kayak 10 sampai dengan setengah jam seperti itu. Kalau lama kan bisa 1 jaman nih. Kalau setengah jam bisa dibilang seperti itu. Adalah bagiannya di siku bagian dalam. Jadi ini sikunya kita, tapi kita semprotin di bagian dalamnya gitu ya teman-teman. Kemudian juga di bagian belakang lutut. Jadi di bagian lipatan-lipatan itu, baik itu lipatan siku di bagian dalam dan juga di bagian belakang lututnya kita. Itu untuk para wanita ya teman-teman. Jadi kalau pengen parfumnya kalian itu bisa tahan lama di waktu yang sedang ataupun di waktu udara yang sedang, itu bisa kalian semprotkan di bagian tersebut. Dan yang ketiga yaitu aromanya tahan lama tapi di waktu yang singkat. Ibarat cuman pengen ya biar ya terlihat harum aja, atau mungkin takutnya nanti ada temen yang mau mampir ke rumahnya kita gitu, atau mungkin juga ada saudara yang pengen mampir ke rumahnya kita, terus kita tuh kayak pengennya cuman ya udah bentar aja pas ketemu orang aja gitu. Itu bisa kalian semprotkan di bagian bahu. Jadi kalau misalnya kalian semprotkan di bagian bahu, kemudian juga pergelangan kaki, betis ya, itu bisa menyebabkan parfumnya aromanya tahan lama tapi waktu yang digunakan sebentar, mungkin cuma 15 menit, 20 menit seperti itu. Jadi itu rentang waktunya. Berbeda dengan pria teman-teman. Jadi kalau cowok juga beda. Kalau cowok pengen tahan lama, kemudian juga di udara yang cukup lama 1 jaman lebih, itu bisa kalian semprotkan di dagu bagian bawah di sini nih. Tuh di bagian dagu bagian bawah sini. Kemudian juga di bagian leher, tuh sama ya kayak cewek tadi di bagian leher. Kemudian yang ketiga di bahu. Kalau cewek kan di bahu itu untuk aroma yang tidak terlalu lama. Tapi kalau yang untuk cowok di bahu tuh penting banget. Kenapa? Karena agar yang namanya wanginya tetap tahan lama di udara yang lumayan lama. Kayak misalnya dia lebih udaranya sedang, seperti yang kata Mbak Pita tadi hanya sampai setengah jam gitu ya. Itu bisa kalian lakukan sama seperti wanita, yaitu di bagian siku bagian dalam dan juga lengan. Kalau tadi cewek itu adalah siku bagian dalam, kemudian juga di bagian belakang lutut. Kalau cowok itu cuma di siku bagian dalam, kemudian juga di bagian lengan. Jadi semprotin di lengannya kita gitu guys ya. Gitu. Aroma bisa dibilang kayak aromanya sedang sebentar aja. Itu bagian dada dan pergelangan tangan. Kalau Mbak Pita sih lebih senang ke pergelangan tangan ya. Tapi ternyata di sini di informasinya itu nggak ada di bagian-bagian pergelangan tangan gitu. Karena sebenarnya kalau bagian pergelangan tangan itu ya gampang banget ya hilang, apalagi kalau kita udah cuci tangan seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang kepribadian orang berdasarkan parfum yang mereka sukai atau mungkin juga harumnya parfum tersebut. Jadi di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama nih adalah wangian vanila. Vanila nih paling banyak nih perasaan Mbak Pita yang paling suka sama wanginya vanila. Kalau Mbak Pita bukan lebih suka ke tipe-tipe wangiannya, cuman lebih senang kalau misalnya ini harum baunya gitu aja, nggak lebih ke kayak vanila harus begini, nggak juga. Jadi untuk kalian penyuka
bau-bau yang vanilla itu artinya orangnya suka sangat bersosialisasi gitu. Jadi kalau suka sama vanilla tuh artinya kalian suka bersosialisasi, baik itu kalian sendiri, teman kalian, atau misalnya mungkin juga orang tua kalian, bisa juga seperti itu. Lalu kepribadian orang yang menyukai atau punya parfum aroma mawar. Wah, mawar, melati, semuanya indah. Untuk penyuka mawar itu adalah orang yang selalu berhati-hati dalam bertindak. Jadi dia masih mikirin nih, kalau bertindak kayak gini nih apa efeknya. Kemudian juga dia lebih kayak menjaga dirinya juga gitu. Jadi hati-hati dalam bertindak adalah orang yang menyukai wewangian ataupun parfum punya wangi mawar gitu teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya untuk orang penyuka lavender, Mbak Pita? Nah, untuk penyuka lavender itu adalah orang yang kalem dan mudah bergaul. Jadi kalau misalnya kalian punya temen yang suka sama yang namanya bau-bauan lavender, itu artinya orangnya kalem dan mudah bergaul. Yang keempat nih adalah untuk yang penyuka buah ya, fruity gitu. Kalau Mbak Pita dulu pernah sempat berpikir kalau untuk penyuka buah itu adalah orang-orang yang bisa dibilang kayak ceria, kemudian juga orang yang apa ya, welcome terhadap orang lain, suka bersosialisasi. Ternyata tidak, teman-teman. Untuk yang penyuka buah ini berbanding terbalik dengan apa yang Mbak Pita pikirkan. Untuk yang penyuka buah itu adalah orang yang sangat tenang, slowly gitu, yang kayak adem gitu, tapi pendiam juga nih. Gimana nih kalau udah pendiam, tenang ya, kayak jadi orang cool gitu kali ya, bisa dibilang seperti itu. Tenang dan pendiam adalah orang yang menyukai wewangian atau haruman yang mengandung fruity atau buah. Lalu yang kelima nih, ini temannya mawar tadi, melati teman-teman. Kalau untuk melati itu adalah orang yang berjiwa petualang ya sih. Kalau udah bau-bau melati tuh kayak pemikiran Mbak Pita juga udah berpetualang teman-teman, kayak agak-agak gimana gitu, agak-agak bau serem gitu ya. Apalagi kalau malam hari tiba-tiba lagi nyantai-nyantai ada bau melati lewat, wih, itu rasa-rasa ya mikirnya, wah ini jangan-jangan ada sesuatu yang ya mistis gitu ya kan. Dan yang terakhir adalah buat kalian penyuka harum atau wewangian sitrus. Nah, ini biasanya adalah sang pemimpin kelompok. Tapi kurang tahu juga sih ya, ini balik lagi ke kalian sendiri, percaya atau tidak, suka atau tidak, ini hanya sebagai pemikiran dari orang-orang setelah dikumpulkan mungkin untuk penyuka ini kayak gini, penyuka itu kayak gini gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang sitrus ini adalah sang pemimpin kelompok. Terima kasih sudah menyaksikan video yang ada di channel YouTube Pita Sekayu, dan jangan kemana-mana, nanti Rabu akan ada tutorial makeup kosmetik dan kecantikan. Untuk edisi hari Jumatnya Mbak Pita akan berbagi informasi dan tips. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah. Bye bye.